Selamat malam, selamat bergabung dalam ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pemberita firman dalam ibadah ini Pendeta Dina Lambe Paembonan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 6. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami selaku umat-Mu, baik yang bertugas saat ini maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, datang dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami saat ini dan berkenanlah atas pengabdian kami ini, ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami, keluarga kami dan persekutuan gereja yang Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Disilakan duduk. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 4. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan ini, baik kami di dalam suka maupun di dalam duka, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan, nyata lagi kasih-Mu bagi kami, yaitu Tuhan telah menyertai kami dari tempat kediaman kami masing-masing, sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus pada malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan ketika firman-Mu diwartakan dan diberitakan, kami mohon kiranya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, dengan pimpinan Roh Kudus kami dapat mengertinya dan kami memahaminya, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin baru menuju ke tempat ini Tuhan, atau yang sudah di perjalanan. Tibahkan mereka dengan selamat, agar kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur kami Tuhan. Dengarkan doa kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari jemaat kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan-tuan seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu telah Allah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari, lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di sini bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya. Maaf, saya lanjutkan di ayat 12. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudara-saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari, lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf, lalu mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Shalom. Malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita yang hadir dalam rumah Tuhan ini, jemaat hanya 6 orang dari 6 sektor. Dan kita yakin dan percaya bahwa saudara-saudara yang lain itu sudah mengikuti ibadah ini dari rumahnya masing-masing. Dan mungkin juga banyak lansia yang tidak dapat lagi untuk hadir di rumah Tuhan ini. Karena itu kita tidak perlu merasakan kecil hati karena kita hanya 6 orang yang hadir pada malam hari ini. Kalau dihitung dengan majelis 11 orang, kita tidak perlu takut dan kecewa. Karena firman Tuhan katakan, di mana 2 orang, 3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Jadi itulah pegangan kita bahwa Tuhan itu selalu hadir bersama-sama dengan kita. Hadir juga bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah pada malam hari ini di rumahnya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mengikuti bacaan firman Tuhan
pada malam hari ini, yaitu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Mengapa ada firman Tuhan itu bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya? Di mana pada minggu yang lalu kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa dalam kitab Kejadian pasal 37 menceritakan bagaimana keadaan atau keluarga Yakub pada saat itu. Dan dikatakan Yakub mempunyai anak 12 orang, 13 dengan Dina tapi tidak termasuk bilangan. Jadi di sana bahwa Yakub pada saat itu sudah tua dan anak-anaknya yang 12 orang ini sudah pada dewasa. Dan pada saat itu bahwa Yusuf yang lahir dari istrinya yang lain, yaitu dari Rahel, pada masa tuanya. Jadi dikatakan bahwa Yusuf ini dimanja oleh ayahnya, dimanja oleh karena dia masih kecil dan dia lahir dari masa tua Yakub. Biasa kalau kita melahirkan anak pada masa tua, jadi anak-anak yang lahir mungkin dibedakan dengan kakak-kakaknya karena mereka sudah kecil, sudah besar. Jadi di situ singkatnya cerita bahwa keadaan Yakub pada saat itu benar-benar hidup di dalam kekurangan. Jadi anak-anaknya itu disuruh pergi menggembalakan kambing dombanya ke tanah Sikem, tapi mereka pindah ke Dotan karena mereka atau tanah Sikem sudah tidak punya mungkin rumput lagi, jadi mereka pindah. Jadi singkat cerita bahwa Yakub juga memperhatikan anak-anaknya yang jauh dari keluarganya atau rumah tangganya. Jadi anak kesayangannya yaitu Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf pada saat itu ikut juga menggembalakan kambing dombanya pada masa 17 tahun. Tetapi dia selalu dimarahi oleh kakak-kakaknya, anak Bilha dan Silfah. Dan Yusuf ini selalu melapor kepada ayahnya bahwa ia selalu dimarahi. Dan Yusuf dikatakan dia adalah seorang anak yang suka melapor. Jadi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan yang ketiga mimpi Yusuf pada saat itu bahwa ketika kita di taman, jadi berkas-berkasku itu berdiri dan 11 berkas itu duduk atau diletak, boleh dikatakan sujud kepada berkas Yusuf pada saat itu. Dan juga dikatakan bahwa bulan dan bintang menyembah kepada saya atau kepada Yusuf. Itulah yang dibenci oleh saudara-saudaranya, bahwa memangnya kami akan menjadi raja, kamu akan menjadi raja bagi kami, kakak-kakakmu, dan juga orang tuamu akan sujud menyembah engkau. Itulah kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf. Tetapi Yusuf juga anaknya yang begitu polos, apa yang dimimpikan dia harus bercerita. Nah, dan selanjutnya bahwa ketika mereka berada di padang Dotan, ayahnya mengingat anak-anaknya dan Yusuf disuruh ke sana untuk membawakan makanan kepada kakak-kakaknya dengan memakai jubah yang indah yang dibikinkan oleh Yakub. Tetapi di sini Yusuf tidak pernah terpikir bahwa dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia penurut dan juga ia adalah anak yang rendah hati. Jadi dia mengikuti orang tuanya. Perjalanan dari Kanaan sampai ke Dotan berapa kilometer begitu jauhnya. Dan dia berjalan kaki membawa makanan itu. Dan mulailah di sana saudara-saudaranya melihat Yusuf berjalan. Dan dari jauh dia melihat Yusuf.
Dan dia katakan, datanglah tukang mimpi itu. Jadi ada sudah rencana saudara-saudaranya untuk membunuh dia, untuk membunuh Yusuf. Tetapi masih ada kakaknya, yaitu Ruben, mengatakan, mengapakah kita akan menumpahkan darah saudara kita? Apa gunanya? Lebih baik kita masukkan ke dalam sumur yang kering, sumur yang tidak dipakai oleh orang karena kering sumurnya. Maksudnya supaya walaupun Yusuf itu tidak dibunuh, tetapi perlahan-lahan dia akan meninggal dalam sumur yang kosong itu, sehingga dia dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi ada kakaknya, yaitu Yehuda, mengambil Yusuf dari sumur dan dia menjual kepada orang Median pada saat itu yang lewat sebagai pedagang. Ya, singkat ceritanya sampai di sana dijual lagi kepada Potifar, kepala istana Firaun, dan di sanalah ia menjadi budak. Jadi dari anak kesayangan dia akan menjadi budak. Dan itu semua Yusuf menyadari bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Sekalipun dia tidak mengatakan itu adalah rencana Tuhan, sehingga dia mengikuti semua, sehingga kalau toh Yusuf akan berakhir hidupnya, tentunya dia mati di dalam sumur, tetapi dia tidak, karena Tuhan merencanakan mengambil Yusuf sebagai pemimpin, menjadi berkat bagi semua bangsa Mesir dan juga keluarganya pada saat itu. Jadi singkat cerita, yang mau dikatakan bahwa di sanalah di dalam penjara Yusuf menemukan jalan untuk keluar dari penjara dan akan menjadi pemimpin atau tangan kanan Firaun pada waktu itu, mengenai dia dapat menerka mimpi Firaun. Tidak ada seorang pun yang dapat menerka mimpi Firaun kecuali Yusuf, yang adalah Yusuf yang memang Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat bagi semua bangsa pada waktu itu. Dan indahnya oleh karena juru minum mengingat Yusuf ketika di penjara, yang mengatakan bahwa saya bermimpi demikian Yusuf. Dan Yusuf menerka bahwa 3 hari lagi kamu akan dipakai oleh Raja Firaun untuk menjadi juru minumnya. Dan terjadi memang demikian. Dan disinilah bahwa kita meyakini bahwa perjalanan Yusuf ini sangat-sangat berat. Dan kehidupannya sangat pahit. Di penjara pun, di rumah Potifar, dia dituduh untuk memperkosa istri Potifar, sehingga dia dipenjarakan. Dan di dalam penjara dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memakai dia. Itu ada rencana Tuhan yang lebih indah bagi Yusuf untuk menghidupkan, untuk menyelamatkan umat manusia, sehingga ia tidak pernah melawan. Dia tidak pernah melawan, mau dibunuh pun tidak melawan. Dimasukkan penjara, dia tidak katakan saya tidak bersalah, tetapi dia menerima hukuman pada waktu itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat judul atau tema dari SBU dikatakan pemimpin memaknai rencana Tuhan. Boleh dikatakan di sini bahwa Yusuf sangat-sangat memaknai rencana Tuhan bagi dirinya. Sehingga Yusuf, karena dia memaknai rencana Tuhan, yang artinya dia memperhatikan, dan juga Yusuf di sini memperhatikan apa yang telah terjadi pada dirinya, bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan. Dia memaknai apa yang Tuhan rencanakan kepadanya. Karena itu dia memaknai perintah Tuhan, dan dia memperhatikan apa perintah Allah, dan dia juga harus memperhatikan perintah Allah dalam kehidupannya. Karena itu Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang
takut kepada Tuhan, dan menurut perintah yang ditunjukkan kepadanya. Itu memang Tuhan, tidak langsung kepada Yusuf. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup Yusuf sehingga ia memaknai perintah Tuhan apa yang terjadi pada dirinya pada waktu itu. Karena itu pembacaan kita pada malam hari ini yaitu judulnya, yaitu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau kita demikian, ketika ada saudara kita membenci kita, bahkan dia ingin membunuh kita, dan ketika kita berpisah dengan saudara kita yang membenci kepada kita, dan kemudian suatu hari kita akan bertemu oleh karena sesuatu hal, yaitu kelaparan yang ada di Kanaan. Dapatkah kita memaafkan saudara-saudara kita kalau kita bertemu dengan dia di suatu tempat? Apakah kita seperti Yusuf bahwa ia menangis, dia memperhatikan keluarga-keluarganya, dan dia sendiri menyelesaikan masalahnya bersama dengan keluarganya, sehingga dia mengatakan, suruhlah orang itu keluar dari istana ini, sehingga Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa aku masih hidup, aku inilah yang kamu jual kepada orang Mesir pada saat itu, aku masih hidup. Tetapi saudara-saudaranya seolah-olah dia tidak percaya ketika dia bertemu di Mesir pada saat itu. Oleh karena itu saudara-saudaranya mungkin bengong melihat betulkah ini Yusuf atau bukan. Tetapi Yusuf tetap memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa aku inilah yang kamu jual. Tetapi kamu jangan takut. Tuhan sudah merencanakan bahwa aku mendahului kamu ke sini supaya mereka dapat kehidupannya lanjut oleh karena Yusuf pada saat itu. Dan aku sekarang telah diangkat menjadi tangan kanan Firaun di Mesir. Jadi jangan kamu takut. Nah, begitu indah kita mendengarkan kisah Yusuf ini. Dan mungkin ini kita bisa melihat, dapatkah juga kita melakukan hal seperti itu? Yaitu kita tidak membenci saudara-saudara kita ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Mungkin saja semeter tanah kita berselisih dengan saudara-saudara kita, kita berperkara dengan saudara-saudara kita. Mungkin saja di suatu tempat itu tanah semeter saja, sangat berselisih, berperkara, mereka membawa ke pengadilan karena hal sepele begitu saja. Tetapi karena Yusuf pada saat itu dia memaknai rencana Tuhan, yaitu dia memperhatikan apa maksud Tuhan dia membawa ke Mesir pada saat itu, dan apa maksud Tuhan membuat Yusuf pada saat itu sangat menderita dan sangat-sangat menderita. Tetapi dia memaknai rencana Tuhan dalam hidupnya sehingga dia tabah dan dia tahan. Pada malam hari ini apa yang kita contoh kepada Yusuf ketika kita menghadapi hal seperti itu? Dapatkah kita juga memaafkan saudara-saudara kita? Dapatkah kita mengatakan bahwa jangan kamu takut sekalipun kamu membenci aku, karena semua yang terjadi adalah sesuatu rencana Tuhan bahwa kamu akan mendahului saudara-saudaramu ke tanah Mesir untuk menyelamatkan umat manusia. Apakah kita juga akan mengatakan demikian ketika kita menghadapi saudara-saudara kita? Ataukah mungkin yang sering terjadi itu seolah-olah kita tidak mau melihat saudara kita yang pernah menyakiti hati kita dan mungkin pernah merampas hak milik kita. Ketika kita mau bertemu, kita akan menyingkir dan tidak mau bertemu dengan saudara-saudara kita itu. Nah, pada malam hari ini kita akan meneladani Yusuf pada saat itu. Dia tidak mendendam. Itu yang kita ingat bagi Yusuf, dan itu yang sangat penting. Dia tidak mendendam. Dia tidak sakit hati.
Karena dia mengatakan semua itu terjadi karena Tuhan yang merencanakan. Harus melalui penderitaan dulu baru dia akan menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang memaknai rencana Tuhan. Nah, mungkin kita pada malam hari ini pernah juga kita menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan atau di kantor atau sebagai guru kita menjadi kepala sekolah. Apakah kita juga rendah hati kepada teman-teman kita sekerja kita ketika mereka menyakiti kita, mengata-ngatai kita sebagai pemimpin yang tidak becus, yang tidak baik, yang tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinannya? Apakah kita sakit hati mendengar kata-kata seperti itu yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita? Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun kita melakukan demikian, tetapi kita akan kembali mengingat Yusuf bahwa dia tidak pernah mendendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia katakan, mendekatlah kepada saya. Dan dia menanyakan orang tuanya, yaitu Yakub, apakah dia masih hidup. Dan teman-temannya, saudara-saudara katanya masih hidup. Dan Yusuf sangat memperhatikan orang tuanya sehingga dia dipanggil pergi ke Mesir. Dia dipanggil pergi ke Mesir. Segala sesuatu yang akan dipakai saudara-saudaranya dan ayahnya untuk ke Mesir disiapkan oleh Yakub semua. Yusuf semua, yaitu keretanya untuk membawa bapaknya atau saudara-saudaranya dan istri-istri mereka dan juga kambing domba mereka dibawa semua ke Mesir. Nah, itu sangat indah kalau kita mengingat atau mengenangkan kisah Yusuf. Dari sekolah minggu kita sudah mendengar. Dan ketika saya kecil bercerita, ibu guru atau guru sekolah minggu bercerita tentang Yusuf dimasukkan ke sumur, saya menangis. Kenapa dia dimasukkan? Tetapi pada saat itu kita masih anak-anak, kita belum tahu semuanya itu adalah rencana Tuhan bagi Yusuf. Nah, kalau kita mencermati kata-kata Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, dan dia katakan, disinilah Yusuf katakan demikian. Dan katanya di dalam Alkitab itu ketika Yusuf mengatur saudara-saudaranya, ketika belum memperkenalkan dirinya, dia mulai dari Ruben sampai Yusuf itu dia kosongkan tempatnya Yusuf, baru Benyamin. Dan itulah teman-teman atau saudara-saudaranya mengatakan bahwa benar ini adalah Yusuf yang kita akan bunuh pada saat itu dan akhirnya kita jual ke Mesir. Nah, pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bahwa apa yang terjadi bagi keluarga Yusuf. Ketika keluarganya sampai di sana, Firaun menyuruh Yusuf memilih tanah yang paling subur, yaitu mereka tinggal di Dotan, karena mereka adalah peternak. Dan Yusuf katakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, jikalau kamu ditanya oleh Firaun apa pekerjaanmu di Kanaan, katakanlah demikian bahwa kami seorang gembala, kami menggembalakan kambing domba. Jadi di sanalah mereka benar-benar menjawab Firaun dengan jujur, dan Firaun mengatakan, kamu tinggal di Dotan, di tanah bukan Dotan, di tanah Gosen. Dan tanah itu adalah tanah yang paling subur. Mengapa dikasih tanah yang paling subur? Karena Firaun mengatakan bahwa mereka cocok di sana oleh karena pengembala kambing ternaknya dan dombanya. Dan menurut orang Mesir bahwa peternak itu, ternak-ternak itu sangat dia kotor dan mereka tidak senang dengan ternak-ternak. Oleh karena itu mereka di tanah Gosen pada saat itu, dan di sana mereka menggembalakan kambing dombanya. Dan itu yang kita lihat bahwa
Tuhan memperhatikan keluarga Yusuf, dan dia terpisah dari orang Mesir, dan mereka di tanah Gosen pada saat itu. Dan singkat ceritanya bahwa Yusuf dan Tuhan memperhatikan kehidupan keluarga Yusuf, karena Yusuf adalah seorang atau sosok anak yang jujur, yang setia, yang takut kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Itulah yang perlu kita contohi dalam kehidupan ini. Dan kehidupannya itu sangat pahit ketika dia belum menjadi seorang raja. Nah, saat ini Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita juga belum mengerti atau memahami tentang mengapa dalam hidup kita seolah-olah masih kita hidup dalam penderitaan dan menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Contohnya saat ini kita masih hidup di dalam penderitaan, kesusahan oleh karena virus COVID-19 yang belum berakhir pada saat ini, masih mewabah pada saat ini. Itulah yang membuat kita sengsara, karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin di PHK dan mungkin kehilangan pekerjaan oleh karena virus corona yang masih belum berakhir pada saat ini. Itulah yang membuat kita sengsara. Dan bagaimana kalau kita menghadapi kehidupan seperti ini? Apakah kita mau mengatakan bahwa virus corona itu adalah suatu penyakit yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita? Mungkin ada saja. Mengapa sampai sekarang belum berakhir? Tapi yang kita syukuri, kita sudah bisa tatap muka di gereja, walaupun masih duduk, masih berjarak 2 meter atau 1 meter, dan masih tidak boleh kita bergerombol, dan kita masih harus pakai masker. Itulah yang membuat dalam hidup kita menderita dan kita sengsara, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu, bahwa semua derita yang dialaminya dia serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menutup mata melihat umatnya yang sengsara seperti Yusuf. Demikian pun juga bagi kita sekarang. Tuhan tidak pernah menutup mata apa yang kita alami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Walaupun memang ada saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan oleh karena penyakit ini, tetapi itu adalah rencana Tuhan yang paling indah bagi mereka. Oleh karena itu, pada saat ini kita mengucap syukur. Pada hari Minggu sudah 4 kali bertatap muka atau 4 kali kita beribadah. Dan pada saat ini kita ikut beribadah di gereja dibagi 2 sektor. Tetapi pada saat ini itulah saya katakan 6 sektor, 6 orang yang hadir mewakili sektor masing-masing. Yang lain dia ikut di rumah. Dia ikut ibadah di rumah, itu tidak apa-apa. Yang penting kita benar-benar ikut ibadah. Dan di rumah kita berkumpul dengan anak-anak kita, suami kita atau keluarga kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan jikalau kita tetap mengikuti ibadah bersama dengan keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan itu sangat baik. Dia memperdulikan, dia pedulikan kehidupan kita, apa yang kita alami. Tetapi kadang-kadang kita tidak sadar atas peduli Tuhan bagi diri kita, karena kita hanya memikirkan, oh kita ini susah, kita ini menderita, kita ini bergumul terus menerus, sehingga
Berkat-berkat Tuhan mungkin ya tidak sebanyak yang kita inginkan ada, peduli Tuhan itu selalu ada. Tetapi karena kita fokus kepada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita berkaitan dengan kehidupan Yusuf yang begitu sengsara, pahit, dan penuh dengan penderitaan. Dan itu pun juga yang kita alami pada saat ini, walaupun penderitaan itu berbeda, yang khususnya fokus pada COVID-19 pada saat ini, yang kita mengucap syukur karena kita sudah ada dalam zona hijau. Ya Pak, kita sudah ada dalam zona hijau. Tetapi kita tetap pakai masker. Saya tidak pakai masker karena kita jarak jauh. Jadi kita tetap mengikuti anjuran pemerintah bahwa kita masih tetap memakai masker, walaupun kita melihat sana sini di lingkungan kita sudah banyak yang tidak memakai masker, dengan enak berjalan kemana-mana tidak memakai masker. Dan itu perlu kita ingatkan kepada mereka, jangan lupa memakai masker dalam pada saat ini, karena Corona masih ada, belum berakhir. Karena itu tugas kita itu untuk mengingatkan mereka supaya mereka tetap memakai masker dan jangan bergerombol jikalau mereka berbicara atau orang-orang yang sering kumpul-kumpul. Jadi itulah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, bahwa walaupun kita menderita, Tuhan itu selalu ada. Yang saya katakan dalam masa pandemik ini, kita memang menderita, kita susah dengan kehidupan kita, juga biaya anak-anak kita, anak yang masih sekolah. Tetapi itulah Tuhan masih membukakan jalan kepada kita dengan cara bagaimana kita lakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita mampu melewati pergumulan-pergumulan dan penderitaan ini oleh karena pandemi COVID dan juga penyakit-penyakit lainnya yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita kembali melihat Yusuf yang penderitaannya dari umur 17 sampai dia punya anak 2 orang, yaitu Manasye dan Efraim. Tetapi dia dituntun oleh Tuhan, dia menghidupi keluarga-keluarganya, menghidupi bangsa Mesir pada saat itu. Karena memang Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa, sebagaimana bagi nenek moyangnya Abraham. Dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itulah sampai keturunannya Yusuf, yaitu cucunya, dia juga memiliki keturunan Yakub yang paling banyak dari 12 orang anak. Karena itu Tuhan menyertai, apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Jadi janji Tuhan sampai sekarang masih berlaku bagi kita kalau kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan akan berjanji dan Tuhan akan menepati janjinya bagi kita semua. Yang penting kita percaya dan kita tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan semua keputusan-keputusan itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita mempercayakan kelangsungan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita dan hidup kita akan berjalan baik-baik saja, dan kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kita menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus akan selalu ada dalam kehidupan kita sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu hati dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kembali kami memuliakan nama-Mu. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Atas berkat pertolongan Tuhan, khususnya dalam ibadah pada saat ini, khususnya firman yang telah ditaburkan kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Allah akan menjelaskan lebih lagi firman-Mu dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan tidak akan lalu begitu saja dari pendengaran kami. Tetapi Roh Kudus Allah akan menuliskan dalam loh hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu itu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan kami dapat melakukannya dalam sepanjang hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu melalui firman Tuhan, yaitu hamba-Mu Yusuf pada saat itu yang begitu menderita dalam kehidupannya. Tetapi ada satu hal yang akan kami teladani bagi Yusuf, yaitu Yusuf adalah penurut, anak rendah hati, sekalipun dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bapa dalam surga, biarlah kami juga dalam hidup ini sekalipun ada saudara-saudara kami yang tidak senang dengan kami, jangan kami membalasnya, tetapi kami akan mendoakan saudara-saudara kami supaya saudara-saudara kami dapat juga sehati dan sepikir dengan kami, dan kami boleh hidup bersama-sama dalam dunia ini. Kami boleh bersekutu di dalam persekutuan orang percaya. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati, jauhkan rasa dendam bagi kami, iri hati kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun kami bersyukur pada saat ini ya Bapa, bahwa virus corona dari hari ke hari berangsur-angsur akan berkurang Tuhan. Namun firman Tuhan atau anjuran pemerintah senantiasa masih mengingatkan kami supaya kami patuh kepada pemerintah yang ada. Kami selalu memakai masker dan juga kami selalu cuci tangan dan lain-lainnya untuk menjaga kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ajarkan kami juga Tuhan senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan berikan keyakinan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata melihat apa yang kami alami dalam kehidupan kami, dan kami percaya suatu saat Tuhan akan menjauhkan kami, membebaskan kami daripada penyakit-penyakit yang ada, juga virus corona yang ada, sehingga kami anak-anak Tuhan benar-benar hidup di dalam keadaan yang bersukacita dan benar-benar menyembah kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan kami dari segala penderitaan. Bapa dalam surga, saudara-saudara kami yang masih mengalami sakit penyakit dalam hidup mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Khususnya kami berdoa bagi Oma Tante Teli yang masih dirawat di rumah sakit oleh karena Oma Teli jatuh dan kakinya cedera ya Tuhan, dikatakan patah kakinya. Tetapi walaupun penyakit ini kalau kami mendengarkan sangat berat dihadapi oleh
Tante Teli, tetapi semuanya ini kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memberkati para dokter, juru rawat yang memberikan obat kepadanya, dan juga mungkin ada tukang urut yang mengurut kaki Tante Teli. Berkati semua Tuhan agar Tante Teli boleh sembuh, boleh kembali bersama dengan keluarga-keluarganya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami ada yang ada dalam keadaan duka cita pada saat ini karena Tuhan memuliakan dari salah satu seorang dari keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, hiburkanlah mereka Tuhan, sehingga mereka tidak selalu larut dalam kedukaan, tetapi mereka boleh sadar, boleh kembali bahwa sekalipun ditinggal oleh keluarga yang dicintainya, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana yang dialami oleh mereka, bahwa oleh karena Tuhan mereka ada dalam keadaan sehat-sehat. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada malam hari ini atas ibadah yang telah kami lakukan, dan juga pelayan yang dari sektor 1 yang melayani pada malam hari ini, dari Satgas yang ada Tuhan, dan juga pemandu lagu ya Tuhan, dan juga organis yang hadir pada saat ini, dan tim multimedia yang ada. Semuanya ini mereka ada karena Tuhan yang memberkati. Dan biarlah Tuhan selalu berkati kami semua, sehingga kami siap untuk mengangkat tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah. Berkati semua mereka Tuhan, Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, dan juga bupati-bupati yang ada Tuhan, dan juga pemerintah yang ada di Makassar ya Bapa. Berkati semua mereka, sehingga mereka dengan penuh sukacita mengangkat tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah Tuhan juga memberikan sukacita kepada mereka, berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Berkati mereka Tuhan, dan juga saudara-saudara kami sebagai unit misioner, berkati mereka semua agar mereka juga siap untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi rekan-rekan sekerja pelayanan di Bahtera Kasih di tempat ini, Bapak Pendeta sebagai KMJ ya Tuhan, saudara-saudara kami dari gereja yang seasas ya Bapa, berkati mereka semua sehingga mereka siap untuk mengangkat tugasnya pada jadwal-jadwal yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pelayanan dari sektor 1 berkati juga Tuhan. Majelis diaken, penatua yang ada berkati Tuhan. Pemandu lagu berkati juga Tuhan. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami tetap bersatu hati untuk mengangkat tugas pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan malam hari ini. Biarlah malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan, dan kami boleh kembali melaksanakan tugas kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah keluarga di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur kami yang kami angkat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami yang kami angkat dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Dan
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita lakukan Kidung Jumat 287a ayat 1 dan ayat 2. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami ada sampai dengan hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami datang dan membawa persembahan kami yang asalnya juga daripada-Mu. Apa yang kami bawa ini tidak sebanding dengan kasih dan pengorbanan yang Engkau nyatakan bagi kami. Namun kiranya Engkau berkenan menerimanya. Berkatilah gereja-Mu yang Engkau percayakan untuk mengelolanya. Doa kami, hikmat dan Roh Kudus-Mu menaungi setiap pelayan yang dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warga jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja. 1 Romawi, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ibu Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua dari sektor pelayanan 1, organis Saudara Samuel Saranamual, organis pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, dan produksi siaran oleh tim multimedia. Juga bersama satuan tugas taktis adaptasi kebiasaan baru. Atas pelayanannya pada hari ini diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berikut baptisan kudus anak. Nama calon baptis Joshua Aprilio Nathel Kongdo, yaitu keluarga Kongdo Takalawangan dari sektor pelayanan 4, akan dibaptis pada hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021 pukul 9 pagi. Dan sebelumnya tentu ada pastoral yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2021 pukul 10 pagi. Diundang majelis jemaat bertugas yaitu dari sektor pelayanan 3 dan orang tua dan saksi hadir di dalam pastoral tersebut. Ibadah syukur Hari Doa Alkitab. Ibadah syukur Hari Doa Alkitab yang dirangkaikan dengan ibadah penyegaran iman Pelkat, PA, dan PT GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2021 waktu pukul 17 atau 5 petang hingga selesai. Tempat di gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PA dan Pelkat PT secara daring maupun luring atau dengan kapasitas maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Berikutnya ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 waktu 19.30 hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat Gerakan Pemuda secara daring maupun luring juga dengan kapasitas maksimal 90 orang pada ibadah tersebut. Berikutnya ibadah Pelkat Gerakan Pemuda Musyawarah Pelayanan Sulselbara
akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2021 waktu pukul 18 atau 6 petang hingga selesai. Tempat diadakan secara luring di GPIB Jemaat Immanuel Makassar, Jalan Balai Kota nomor 1, dan juga secara daring lewat media Zoom meeting dengan meeting ID 82373788404, passcode-nya GPSSB 10. Untuk itu dimohon kehadiran 5 perwakilan Pelkat Gerakan Pemuda secara luring dan anggota secara daring pada ibadah tersebut. 2 Romawi, yaitu bidang gereja, masyarakat, dan agama-agama atau sering kita dengar dengan singkat Germasa, akan dilaksanakan kerja bakti. Nah, untuk meningkatkan kepedulian dan rasa memiliki gedung gereja Bahtera Kasih, maka dirasa perlu mengadakan kerja bakti. Maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan kerja bakti pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 waktu pukul 15 WITA, tempat di gedung gereja dan sekitarnya. Diharapkan masing-masing jemaat membawa alat kebersihan antara lain sapu lidi, parang, sekop, sapu lantai, dan lap dan lain-lainnya. Demikian disampaikan. Atas perhatian, kehadiran, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 19 Oktober tahun 2021, pelaksana harian Majelis Jemaat, Ketua 5 Penatua Hendrik Sarumpait dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman-Nya yang sudah kamu dengar. Yakin dan percayalah, masa kini dan masa depanmu ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana
Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Salam persekutuan, Tuhan memberkati kita.